Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kita akan belajar surat At-Tin. Sebelum kita bahas tentang surat At-Tin, marilah kita simak bersama-sama lantunan surat At-Tin berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun wa turi sinina wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Thumma radadnahu asfala safilin. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Alaysallahu biahkamil hakimin. Shadaqallahul azim. Pembahasan kali ini mengenai surat At-Tin. Tin artinya adalah buah tin. Surat At-Tin adalah surat yang ke-95. Kemudian terdiri dari 8 ayat dan termasuk golongan surat Makkiyah karena turunnya di kota Mekah. Arti dari surat Tin ayat per ayat adalah yang pertama, wattini wazzaitun, artinya demi buah tin dan buah zaitun. Waturi sinin, demi gunung Sinai. Wahadal baladil amin, dan negeri Mekah yang aman ini. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, sungguh telah kami menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Summa radadnahu asfala safilin, kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati falahum ajrun ghairu mamnun, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, maka mereka akan mendapat pahala yang tidak ada putusnya. Fama yukadzibuka ba'du biddin, maka apakah yang menyebabkan mereka mendustakan tentang hari pembalasan setelah adanya keterangan-keterangan itu? Alaysallahu biahkamil hakimin, bukankah Allah hakim yang paling adil? Itu arti dari surat At-Tin ayat per ayat. Kemudian keutamaan dari surat At-Tin adalah teguran keras mengenai manusia sebagai makhluk paling istimewa yang pernah diciptakan Allah, melampaui segala makhluk yang pernah diciptakan Allah. Namun akan berakhir tragis karena dicampakkan ke dalam keadaan paling menyedihkan jika tidak beriman dan enggan beramal saleh. Maksud di sini adalah manusia merupakan ciptaan Allah yang paling sempurna di antara makhluk-makhluk Allah yang lain. Di antara makhluk yang lain yaitu yang berupa binatang, jin, malaikat, kemudian juga yang lainnya. Manusia adalah yang paling sempurna. Kesempurnaan itu bisa dicontohkan umpamanya kepada binatang. Maka binatang tidak memiliki akal pikiran seperti yang dimiliki oleh manusia. Ataupun kalau malaikat juga tidak sesempurna manusia. Malaikat tidak memiliki nafsu seperti yang dimiliki oleh manusia. Kalau binatang hanya memiliki nafsu, tidak memiliki akal pikiran. Kalau malaikat memiliki akal pikiran tapi tidak memiliki nafsu. Sementara manusia memiliki dua-duanya, memiliki nafsu dan juga akal pikiran. Akan tetapi
akan sangat menyedihkan kondisi manusia ketika tidak beriman dan enggan beramal saleh. Selanjutnya, keutamaan dari surat At-Tin adalah penegasan bahwa tiada yang melebihi keadilan yang maha adil, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, tajwid yang ada di surat At-Tin antara lain adalah ayat yang pertama, wattini wazzaitun. Di sana ada alif lam syamsiah, yaitu yang ditandai dengan tidak berharokatnya alif lam pada kalimat yang pertama maupun kalimat kedua. Wattin kalimat pertama, wazzaitun kalimat yang kedua, tidak ada harokat pada alif dan lam. Kemudian tanda yang lain adalah pada huruf ta atau huruf ketiga atau huruf setelah alif dan lam ada harokat tasdid. Itu alif lam samsiah. Kemudian ihfa. Ihfa terdapat pada ayat yang keempat, khalaqnal insan, yaitu nun sukun bertemu dengan sa dalam kalimat insan. Tajwid yang berikutnya adalah terdapat pada ayat yang ke-6, ajrun ghairu mamnun, yaitu bacaan idhar halki tanwin dhamma bertemu dengan ghain pada kalimat ajrun ghairu. Tajwid yang berikutnya yaitu alif lam qamariyah terdapat pada ayat terakhir, yaitu pada kalimat bi ahkamil hakimin. Ciri dari alif lam qamariyah adalah alif lam terdapat harokatnya. Kemudian huruf setelah alif lam ada harokat, tidak berharokat tasdid. Berbeda dengan samsiah pada ayat pertama, wattini waszaitun, alif lam dalam dua kalimat tersebut tidak berharokat, akan tetapi huruf setelah alif dan lam itu berharokat tasdid. Pada ayat yang terakhir, bi ahkamil hakimin, alif lamnya berharokat, yaitu berharokat sukun pada huruf lam, dan huruf setelah alif dan lam berharokat fathah. Contoh soal surat At-Tin diturunkan seperti yang dibahas di awal. Surat At-Tin termasuk golongan surat Makkiyah. Itu berarti tandanya surat At-Tin turun di kota Mekkah. Allah menciptakan, soal yang berikutnya yang kedua, Allah menciptakan manusia sebagai makhluk yang sempurna. Hal ini terdapat dalam surat At-Tin ayat yang bisa dilihat, yaitu di ayat yang keempat. Soal yang ketiga yang menegaskan bahwa Allah merupakan hakim yang maha adil adalah At-Tin, adalah surat At-Tin ayat yang dilihat kembali, yaitu surat yang ayat yang terakhir, yaitu ayat ke-8. Soal yang keempat, surat At-Tin termasuk golongan surat seperti yang tadi dijelaskan, yaitu surat Makkiyah. Kemudian soal yang kelima, contoh hukum bacaan ihfa dan idhar halki dalam surat At-Tin adalah, yaitu ihfa terdapat pada ayat yang keempat pada kalimat khalaqnal insan, itu ihfa. Kemudian idhar halki terdapat pada ayat yang ke-6, yaitu ajrun ghairu mamnun.